Pemirsa, proyek infrastruktur terbaru ataupun terhenti setelah arahan Presiden Subianto. Dua proyek tol terdampak yaitu Tol Puncak dan Tol Kulon Progo Cilacap. Anggota BPJT unsur pemangku kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan bahwa studi kedua proyek ini belum selesai hingga harus ditahan sementara. Namun proyek tol Gadabage, Tasikmalaya, Cilacap dan Gilimanuk Mengwi tetap berjalan karena sudah masuk tahap lelang. Khusus untuk Tol Puncak, Sony menyebut proyek dapat dilanjutkan kapan saja jika ada instruksi langsung dari Presiden. Proyek ini menarik perhatian investor, namun BPJT masih menunggu dan mengevaluasi keseriusan investasi. Tol Puncak rencananya memiliki panjang 51,8 km, terdiri dari 5 section, dengan biaya pembangunan diperkirakan mencapai 25 triliun rupiah. Tol ini akan menghubungkan Caringin, Megamendung, dan Cianjur, serta tersambung dengan Tol Bocimi. Proyek ini masuk ke dalam target operasi 2030 hingga 2034, namun masih bergantung pada keseriusan investor dan instruksi Presiden. Beralih ke informasi dari luar negeri, di mana karyawan Amazon di sejumlah gudang di Amerika Serikat melakukan aksi mogok kerja pada Kamis waktu setempat. Aksi ini terjadi saat musim libur akhir tahun setelah Amazon gagal memenuhi tenggat waktu untuk membahas kontrak dengan serikat pekerja. Persaudaraan Internasional Teamsters menyatakan pekerja di New York City, Skokie, Illinois, Atlanta, San Francisco, dan California Selatan bergabung dalam aksi demi mendapatkan upaya dan kondisi kerja yang lebih baik. Amazon diduga menolak negosiasi yang memicu serikat untuk mengizinkan mogok. Profesor Benjamin Sachs dari Harvard menyebutkan Amazon memiliki rekam jejak yang buruk dalam hubungan dengan serikat pekerja. Beralih ke informasi internasional lainnya, kebakaran melanda sebuah bar karaoke di ibu kota Vietnam, Hanoi pada Rabu malam. Akibatnya 11 orang tewas. Tidak hanya itu, 2 orang lainnya juga ditemukan terluka, di mana korban tewas rata-rata terjebak di dalam api dan tewas mengenaskan dengan cara yang terpanggang. Para saksi mata mengatakan kepada media pemerintah, api begitu besar dan membuat warga tidak berani menyelamatkan korban yang terjebak. Polisi mengatakan mereka menerima laporan kebakaran pukul 23 waktu Rabu malam. Petugas penyelamat bergegas ke tempat kejadian dan berhasil mengeluarkan 7 orang dalam keadaan hidup. Ya, kita kembali lagi ke informasi dari dalam negeri, di mana Plaza Semanggi, salah satu mal legenda di Jakarta, tengah melakukan renovasi besar-besaran untuk bertahan di tengah ketatnya persaingan. Pantauan CNBC Indonesia pada Rabu, area parkiran sudah mulai diperbaiki, namun di basement masih terlihat tumpukan puing hasil renovasi yang belum ditata rapi. Meski demikian, parkiran motor sudah cukup padat, didominasi oleh ojek online yang mengambil pesanan makanan. Di tengah renovasi, beberapa tenan masih beroperasi seperti Jeko dan juga Food Hall. Meski kondisi mal terlihat sepi, petugas keamanan membatasi akses ke bagian atas mal bagi pengunjung non-tenan.